Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan, diberikan kesempatan untuk berkumpul lagi di kelas kita untuk mengadakan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Oke, sebelum mulai pelajaran, Bapak mau nanya dulu ke kalian. Tadi pergi sekolah sudah sarapan semuanya? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, kalau udah sarapan, tolong sebelum mulai pelajaran, kalian coba lihat di bawah meja atau di bawah laci, itu ada sampah enggak Mas itu? Takutnya nanti masih ada yang tertinggal, kalau masih ada, buang dulu ke tong sampah nak semuanya. Udah, Pak. Udah bersih, Iya. Pak. Laci saya, Pak. Nah, kalau masih ada sampah dibuang, nanti bantu kawanmu yang piket juga. Oke, anak-anak. Nah, hari ini Bapak mau mengabsen dulu. Bapak mulai dari Ihsan hadir. Hadir, Pak. Ika, Hadir, Pak. ini. Hadir, Meni. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Simon hadir. Hadir, Pak. Oke. Hadir dia, Pak. Oh. Bunyau. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ini. Emma. Pak. Pak Wadi. Terakhir. Yuni hadir. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah. Nah, semuanya harus semangat ya belajar hari ini. Semangat semuanya. Semangat, Pak. Pak. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita sama-sama tepuk gembira, tepuk semangat. Bapak ajarkan. Mungkin kemarin kan sudah coba, takutnya kalian lupa ya. Jadi ikutin arahan Bapak ya. Nah, pertama, saat Bapak bilang nanti tolong Okta yang pimpin ya. Ya, Pak. Jadi begini. Duduk yang rapi, hap. Tepuk semangat, semangat. Duduk yang rapi, hap. Kunci mulutnya, krek, krek, boom. Oke, bisa semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, oke. Sekarang, Okta tolong pimpin, Okta. Ya, Pak. Ayo, teman-teman, kita kita mulai. Duduk yang rapi. Hap. Tepuk semangat. Hap. Semangat. Nah, Semangat. duduk yang rapi, hap. Duduk yang Kunci rapi. mulutnya. Krek, 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 boom. Krek, krek. Oke, siap. Terima kasih anak-anak. Semoga pokoknya sampai akhir nanti semangatnya masih tetap seperti ini. Nah, Ya, Pak. sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Tadi pagi Bapak, kalau nggak salah, Bapak lihat Emma itu datang paling awal. Nah, Iya, Pak. Emma, karena Emma sudah datang paling awal, Emma tolong pimpin kawannya berdoa dulu ya, Emma. Iya, Pak. Ayo kawan-kawan, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita sebaiknya menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Bapak mau suaranya yang kencang, yang nyaring semuanya. Kita mulai, duduk yang rapi semuanya ya.
Oke, semuanya terima kasih banyak. Tadi Bapak sudah melihat semuanya bernyanyi. Simon bajunya masih dikeluarkan tuh Simon. Tolong masuk dulu Simon. Enggak, Pak. Bentar, Pak. Nah, dirapikan dulu bajunya Simon. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, anak-anak, sekarang sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak mau mengingatkan kembali. Kemarin kita sudah membahas tentang dongeng tupai dan ikan gabus. Siapa yang masih ingat lagi apa yang kita bahas di dongeng tupai dan ikan gabus ini, anak-anak? Ayo cepat tunjuk tangan. Saya Bu, saya Pak. Ya, Yuni, apa Yuni? Unsur intrinsiknya Pak. Oke, bagus. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang unsur-unsur intrinsik dari dongeng tupai dan ikan gabus. Bapak mau nanya lagi, ada berapa saja unsur-unsur intrinsik dalam dongeng tersebut? Ayo, yang bisa jawab? Yang masih ingat apa? Pertama, Saya, Pak. judul. Habis itu apa lagi? Tokoh Pak. Lupa. Ada yang bisa bantu lagi? Yang kedua adalah tokoh. Tokoh. Nah, kemudian ada latar, ada pesan dan Moral. moral. Nah, dari pembelajaran yang kemarin sudah kita pelajari, unsur-unsur yang kita pelajari termasuk ada pesan dan moral. Nah, hari ini kita akan masuki tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pembelajaran ke-6. Nah, tolong anak-anak perhatikan dengan seksama pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya dari pembelajaran hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak, nanti setelah kita melihat video pembelajaran tentang tupai dan ikan gabus, kita akan bisa mengidentifikasi pesan moral berdasarkan pendapat pribadi dengan terperinci. Yang kedua, setelah kamu nanti membaca dan menyaksikan video tentang tupai dan ikan gabus, kalian dapat menyajikan identifikasi tentang pesan moral yang ada dalam cerita tersebut dengan percaya diri. Yang ketiga, setelah kalian nanti menonton video pembelajaran, kalian nanti dapat menentukan perilaku atau sifat yang baik dan yang tidak baik dan yang terkait nilai-nilai Pancasila dengan tepat. Yang terakhir, setelah video pembelajaran itu, kalian dapat menyajikan sikap-sikap baik apa dan sikap yang tidak baik apa saja yang telah kalian lihat yang terkandung nilai-nilai Pancasila dengan benar. Kemudian, anak-anak, manfaat pembelajaran pada hari ini. Nah, yang pertama, manfaat pembelajaran kita hari ini adalah kalian nanti dapat mengetahui pesan moral dari dalam sebuah cerita tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa tahu hal-hal baik dan hal-hal yang tidak baik yang terkandung dalam Pancasila. Oke, anak-anak, kita lanjut. Nah, mengingatkan kembali
tadi sudah disebutkan oleh Yuni, oleh Meni, dan oleh Rizka, apa saja unsur-unsur cerita dalam tupai dan ikan gabus. Nah, sekarang kalian lihat. Okta, bisa tolong bacakan Okta. Ada apa saja nih Okta? Iya Pak, ada judul, unsur-unsur intrinsik ya. Ada Ya Pak. judul, ada tokoh, ada sifat tokoh, ada tempat, ada pesan moral, ada akhir cerita, ada awal cerita. Itu Pak. Oke, terima kasih Okta. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mendalami tentang pesan moral. Nah, kita akan mempelajari secara lebih dalam apa sih pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita tersebut. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada kalian. Nah, siapa yang bisa jawab? Tolong angkat tangannya dengan cepat. Apa sih yang dimaksud dengan pesan moral? Ada yang tahu? Bisa angkat tangannya kalau misalnya bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, Yuni. Apa Yuni? Pesan yang baik-baik, Pak, yang ada dalam dongeng. Pesan yang baik-baik yang ada dalam dongeng. Oke, Iya, baik Yuni. Siapa lagi yang bisa nambahkan? Saya, Pak. Apa Emma? Pesan yang disampaikan oleh pengarang yang memiliki arti positif, Pak. Iya, bagus sekali Emma. Nah, pesan moral adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang. Pengarang adalah orang yang menuliskan cerita ya, yang memiliki arti positif untuk para pembaca di dalam sebuah cerita. Kemudian, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang pesan moral. Kemudian, nah anak-anak, siapa yang tahu apa sih yang dimaksud dengan sikap yang baik itu? Kalian kan biasa tahu ya, sering dengar, oh kamu nih tidak bersikap baik, kamu ini tidak bersikap tidak baik. Nah sekarang pertanyaannya, ada enggak sih yang tahu sikap baik itu seperti apa? Tolong tunjuk tangan semuanya anak-anak yang bisa jawab. Saya, Apa Pak, sih? saya. Ya Meni, silakan Meni. Sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Bapak. Sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, ada yang lain yang mau menambahkan selain Meni? Saya Pak, Ya, Okta. sikap yang tidak mengganggu orang lain Pak. Oh ya, benar. Sikap baik adalah sikap yang tidak mengganggu orang lain. Oh ya, benar, bisa. Nah, sekarang Bapak perlihatkan sikap baik adalah sikap yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Karena dalam sikap-sikap baik tersebut, sikap-sikap sehari-hari yang kita lakukan, selalu ada nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Nah, sekarang Bapak ingin membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Bapak akan membagi kalian secara acak. Di sini Bapak bagi menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 4 orang. Bapak baginya secara acak ya. Yang pertama, kelompok pertama, Ihsan, Rizka, Meni, dan Simon. Kelompok kedua, Bunyal, Okta, Martini, Emma. Kelompok ketiga, Rido, Pawadi, Yuni. Sudah semua ya terbagi jadi kelompok ya. Kelompok 1, Bapak beri nama kelompok tupai. Kelompok 2, kelompok Bunyal, Bapak beri nama kelompok ikan gabus. Kelompok Rido, Bapak beri nama kelompoknya ikan hiu. Nah, ikan hiu. Pak Wadi, kelompok ikan hiu ya Pak Wadi. Garang ikan hiu itu Pak Wadi. Ya Pak, bisa yang Nah. makan kelompok ikan gabus tuh, Pak. Iya Pak Wadi. Bapak suka sama Pak Wadi ini. Pak Wadi itu selalu semangat kalau belajar di dalam kelas. Nah, pada kegiatan kita, setelah Bapak membagikan kalian menjadi beberapa kelompok ini, Bapak nanti akan membagikan
kalian LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Nanti Bapak juga akan menjelaskan apa-apa saja yang harus kalian kerjakan di dalam LKPD tersebut. Nah, adapun kegiatan kita nanti saat berada dalam kelompok di dalam kelas ini, yang pertama, nanti Bapak akan menyetelkan kalian sebuah video, kalian nanti menyimak video pembelajaran yang akan Bapak tampilkan. Yang kedua, setelah video selesai ditayangkan, Bapak minta kalian berdiskusi bersama kelompok. Bapak nggak mau ya ada cuma satu orang saja yang kerja ya. Yuni nanti kasih tahu kawannya Yuni kalau misalnya Pak Wadi nggak kerja ya. Iya, Pak. Kemudian setelah itu kita akan bertanya jawab mengenai hasil diskusi yang telah kita lakukan. Poin keempat, nanti kita akan melaksanakan presentasi. Ya, presentasi nanti setiap kelompok harus maju semuanya. Yang kelima, yaitu adalah evaluasi. Nah, evaluasi nanti di bagian terakhir Bapak akan memberikan kalian secara individu. Oke, baiklah anak-anak. Nah, Bapak akan membagikan kalian LKPD-nya, tolong disimpan LKPD-nya. Nanti akan Bapak perintahkan atau Bapak arahkan kapan LKPD itu akan digunakan. Oke, baiklah anak-anak. Nah, sebelum kita berdiskusi mengenai apa saja yang harus dilaksanakan atau dikerjakan dalam LKPD yang sudah Bapak bagikan, Bapak akan menjelaskan sedikit beberapa materi yang berkaitan dengan pesan moral. Yang pertama yaitu ciri-ciri pesan moral. Nah, bisa Bapak minta tolong bacakan, Emma? Apa sih, Emma, ciri-ciri pesan moral itu? Ciri-ciri pesan moral yang pertama, memiliki pesan atau maksud untuk melakukan hal yang baik dan benar dari sebuah cerita. Pak, ini cerita, Pak, bukan cerita, Pak. Oh iya, Emma, terima kasih ya, Emma. Bapak salah tulis, Emma. Nanti Bapak perbaiki ya, Emma. Pak. Yang kedua, mengajarkan hal yang baik untuk dicontohi dan dapat diteladani. Yang ketiga, amanat yang mengajarkan seseorang untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, Pak. Udah, Pak. Iya, makasih ya, Emma. Sudah bantu Bapak membaca. Iya, Pak. Emma bacanya Sama-sama. sudah lancar ya sekarang ya? Udah, Pak. Kan belajar Iya. terus di rumah, Pak. Iya, mantap. Kamu harus belajar di sekolah maupun di rumah harus selalu belajar ya. Nah, tadi kawan-kawan semuanya, Emma sudah bantu Bapak membaca tentang ciri-ciri pesan moral. Yang pertama di situ memiliki pesan atau maksud. Nah, dari apa poin satu yang dibacakan Emma, dalam sebuah cerita tersebut pasti ada sebuah pesan atau maksud yang dituliskan oleh sebuah penulis cerita. Nah, yang kedua, mengajarkan hal yang baik untuk dicontoh. Ya, pesan moral biasanya adalah sebuah hal-hal baik yang dilakukan tokoh untuk memberikan sebuah pesan yang baik kepada pembacanya. Pembacanya siapa? Kita semua yang lagi membaca ya. Poin ketiga, amanat yang mengajarkan seorang untuk menjadi lebih baik. Ya, dari amanat, pesan yang dituliskan oleh tokoh, pendongeng, tokoh-tokoh yang memberikan pesan moral tersebut akan memberikan sesuatu hal yang baik sehingga meninggalkan kesan yang baik kepada kita semua sebagai pembacanya. Selanjutnya, nah, Bapak ingin bertanya lagi pada kalian, anak-anak, bagaimana sih cara kita menentukan pesan moral dalam sebuah cerita? Kan kita kan sering kan pelajaran banyak sekali cerita-ceritanya. Sekarang bagaimana sih cara kita menentukan pesan moralnya? Yang tahu tunjuk tangan cepat. Ayo. Saya, Pak. Saya. Ya, Emma, bagus. Cepat, Emma. Kita harus baca dulu kan, Pak? Iya, betul. Apa emang kita harus membaca dulu? Membaca dulu. Betul. Oke, siapa lagi? Cepat tunjuk tangannya. Saya, Pak. Ya, Yuni, cepat Yuni. Itu, Pak, kita ngambil pesan yang baik, Pak. Biar bisa kita
kita terapkan nanti sikapnya dan tingkah lakunya yang ada dalam cerita itu, Pak. Iya, benar Yuni. Jadi Yuni, kalau Yuni baca sebuah cerita, Yuni pasti tahu kan misalnya apa sih yang dilakukan oleh si tupai, apa sih yang dilakukan oleh si ikan gabus. Nah, ada hal-hal baik pasti yang dilakukan oleh mereka berdua ya. Ya, Kemudian, Pak. nah, kita harus membaca terlebih dahulu yang tadi betul diberikan Emma dan yang disampaikan oleh Yuni. Terima kasih Emma dan Yuni. Kemudian, nah, tadi Bapak sudah memberikan kalian LKPD masing-masing kelompok ya. Kelompok Ihsan, kelompok Bunyau, dan kelompok Rido. Nah, sekarang LKPD-nya tolong dipegang dan diperhatikan petunjuk kegiatannya. Jangan lupa Ihsan, Bunyau, sama Rido tuliskan nama kelompok, dan nama anggota kalian semuanya ya. Nah, nanti kalian akan mengisikan LKPD yang telah Bapak berikan mengenai hal baik, hal yang tidak baik, dan pesan moral yang ada dalam cerita tersebut. Oke? Sekarang, untuk menemukan pesan moral, marilah kita simak sama-sama video yang akan Bapak putarkan. Kalian tolong cermati dan perhatikan ya. Apa saja hal-hal yang bisa kalian amati dalam cerita tersebut. Kisah persahabatan si tupai dan ikan gabus. Pada zaman dahulu kala hiduplah dua sahabat di suatu telaga, yaitu ikan gabus dan tupai. Persahabatan mereka yang kuat itu sudah mereka jalin sudah sangat lama dan penuh dengan kesetiaan. Apabila salah satu sahabat mereka sedang dalam kesusahan, mereka saling membantu. Seperti itulah persahabatan ikan dan tupai terjalin selama bertahun-tahun. Suatu hari si ikan gabus pun jatuh sakit. Kondisi badannya sungguh sangat memprihatinkan. Si ikan gabus sangat terlihat lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Si tupai pun dengan setia menemani sahabatnya itu yang sedang sakit. "Gabus, aku akan menemanimu sampai kau sembuh, wahai sahabatku," ucap si tupai kepada si ikan gabus. "Terima kasih sahabat, engkau memang terbaikku tupai," jawab si ikan gabus dengan nada yang lemah. "Gabus, sekarang kau harus makan dahulu agar kau bisa cepat sembuh." Si tupai membujuk agar ikan gabus mau makan karena dari tadi si ikan tidak mau makan. Namun, tetap si ikan gabus menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku ingin makan, rasanya semua makanan tidak enak di mulutku," ucap si ikan gabus sambil menolak suapan si tupai. Nah, anak-anak, sudah dilihat, sudah disimak kan video yang tadi Bapak tayangkan mengenai cerita tupai dan ikan gabus. Nah, setelah itu kalian nanti tolong diskusikan bersama kawan-kawanmu satu kelompok. Kalian tuliskan apa saja yang tadi kalian lihat, apa saja yang kalian cermati, hal baik apa yang ada dalam cerita tersebut, apakah ada hal yang tidak baik dalam cerita tersebut, dan pesan moral dari cerita dongeng tupai dan ikan gabus. Nah, dari cerita tupai dan ikan gabus tadi, kita kan dapat tahu apa saja sih sikap-sikap baik dan sikap yang tidak baik, kemudian yang ditampilkan oleh tokoh-tokoh tersebut. Setelah kalian menyaksikan video tadi, di kehidupan kita sehari-hari juga ada orang-orang yang melakukan hal baik atau sikap baik, dan ada orang-orang yang tidak melakukan hal baik. Nah, selanjutnya pada kegiatan berikutnya.
Nah, kalian perhatikan. Bapak menampilkan di sini ada sikap yang mencerminkan pengamalan sila Pancasila. Bapak boleh minta tolong Martini, bisa dibacakan Martini? Dari atasnya ya Pak ya, yang judulnya Pak. Iya, boleh Martini. Ya, sikap yang mencerminkan pengamalan sila Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Sikap-sikap yang mencerminkan pengamalan sila Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Atau sila 1. Rajin beribadah, apa itu Pak? Mempercayai ya Pak? Iya, mempercayai. Adanya Bapak salah Tuhan tulis atau lagi. beragam. Iya Pak. Sila 2. Mau berteman dengan siapa saja. Dalam kurung setia kawan. Tidak meledek orang lain. Kurang N-nya Pak. Oh Sila iya ya, 3. Bapak banyak salah tulis ya. Menghormati keragaman. Kurang lagi A-nya Pak. Yang ada di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Sila 4. Menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah, memutuskan persoalan melalui musyawarah mufakat. Sila 5. Memberi kesempatan bertanya pada teman saat pembelajaran di kelas, mendapat buku paket materi dari sekolah. Sudah Pak? Iya, terima kasih ya Martini. Nah, dari 5 sila yang ada, kalian pasti tahu masing-masing sila itu ada melambangkan sikap, mencerminkan sikap-sikap seperti yang sudah dibacakan Martini. Nah, Bapak akan menunjukkan kalian beberapa contoh sikap baik dan sikap tidak baik. Sekarang Bapak minta, coba tunjuk tangan. Gambar mana yang menunjukkan sikap yang tidak baik? Cepat. Iya, Pak. Ya, Emma. Gambar berapa, Emma? 5, Pak. Yang nomor 4, Pak. 4. Gambar 4, Pak. Gambar 4, Pak. Itu berkelahi, Pak. Emma gambar 4. 5, Pak. Simon gambar 5. Menik gambar 5. Oke. Gambar 4 itu lagi Gambar ngapain ya 4. dia? Bisa jelaskan nggak? Dia ngajak kelahi kawannya, Pak. Iya, kayaknya dia ngajak kelahi kawan. Dia mau menghajar kawannya. Kalau poin 5 tadi yang disampaikan Simon sama Menik, Buang sampah anak-anak sembarangan. Buang sampah membuang sembarangan, sampah Pak. sembarangan. Oke, Okta. Berarti sikap-sikap yang baik ada di nomor 1, 1, 2, dan 3. 1, 2, 1, 2, dan 3, Pak. 3. Oke. Siapa yang merasa pernah melakukan seperti gambar nomor 1? Saya, Pernah, Pak. Pak. Pernah, Pak. Pernah. Pak. Hebat. Hebat. Kalian pernah nggak melakukan seperti gambar 1 ya? Memberi sedekah kepada orang yang tidak mampu. Kemudian poin kedua, di situ kalian lihat ada bapak-bapak yang lagi gotong royong. Kemudian ada anak-anak yang sedang membersihkan lingkungan. Poin ketiga ini apa Emma ya? Bisa nggak Emma Poin jelaskan? ketiga, dia menolong temannya, Pak. Temannya jatuh, Pak. Dia nolongnya, Pak. Dia menolong kawannya yang sedang jatuh. Nah, dari gambar yang Bapak tampilkan ini, kalian bisa tahu apa sih contoh-contoh sikap baik dan sikap tidak baik yang ada di lingkungan kita. Berikutnya, Bapak akan menampilkan, kalian tolong sebutkan sikap yang sesuai dengan sila keberapa. Ya. Nah, gambar ke-1. Siapa yang bisa tunjuk tangan? Itu ada orang yang sedang memberikan bantuan kepada orang yang kurang mampu. Kira-kira ini mencerminkan sila keberapa? 5, Pak. 2, Pak. Kedua, 2, Pak. Rizka, jawab berapa Rizka? Kedua, Pak. Kedua, pinter. Kemudian gambar kedua. Saya, Pak. Tunjuk tangan, siapa? Ya, Rido, cepat Rido. Gambar ke-1, Pak. Itu sila ke-1, Pak. Sila ke-1, pinter. Itu gambar orang lagi beribadah ya? Ibadah, Pak. Oke. Poin ketiga. Pak. Okta bisa apa? Pak. Saya, Iksan apa Iksan? Itu sila ketiga, Pak.
Sila ketiga bunyinya seperti apa, Iksan? Persatuan Indonesia, Pak. Hebat, Iksan. Persatuan Indonesia. Kemudian poin keempat, ada orang-orang yang lagi diskusi. Itu melambangkan sila keberapa ya? Saya Pak. Keempat, Saya, Pak. Pak. Keempat, Pak. Iya, Sila keempat, Pak. keempat. Pintar. Musyawarah. Terakhir, poin kelima. Ayo, Meni, cepat Meni. Meni belum ada jawab ini, Meni. Ya, Pak. Jangan mau kalah, Meni. Sila kelima itu, Pak. Itu sedang piket. Iya, sila Sila keberapa? kelima. Keadilan sosial. Karena kalau dalam piket itu kan biasa ada 4 orang atau 5 orang. Semuanya ini harus berkontribusi untuk membersihkan kelas sama-sama ya. Oke. Anak Bapak ini semuanya udah pinter-pinter ya ternyata ya. Udah ganteng, cantik, pinter-pinter lagi semuanya ya. Kemudian, nah, kalian tadi kan sudah mengerjakan LKPD yang pertama. Sekarang ambil LKPD yang kedua. Pak Wadi, LKPD-nya jangan diemut Pak Wadi, nanti ronyok Pak Wadi. Itulah Pak Wadi gigit terus, Ya, Pak. Iya, nanti kan kok ya LKPD-nya dan gigit-gigit Pak Wadi. Yang mau jadi ikan hiu katanya, Pak. Mungkin Pak Wadi belum sarapan, Pak, tadi, Pak. Panteslah dia suka tadi kelompok ikan hiu, dia gigit-gigit ya. Nah, Pak Wadi, semuanya kelompok Unyal, Iksan sama Rido, perhatikan LKPD dan petunjuknya. Setelah itu, kalian nanti akan menuliskan perilaku yang baik dan perilaku yang tidak baik, serta wujud sila dan pelanggaran silanya. Nah, sebelumnya anak-anak Bapak minta maaf sekali sama kalian. Bapak di sini ada akan menampilkan video pembelajaran ini, sebuah film pendek. Nanti kalian saksikan dan saling cermati, kalian ambil hal-hal baik yang ada dalam video tersebut. Bapak minta maaf di sini karena video yang Bapak ambil ini bukan video yang berbahasa Indonesia. Jadi kalian nanti tolong cermati kegiatan dan apa-apa saja yang dilakukan oleh tokoh-tokohnya ya anak-anak. Oke, semuanya sekarang fokus, perhatikan, jangan ada yang main lagi. Bapak akan tampilkan. Nggak nampak videonya, Pak. Ya, Ini nggak nampak, Pak. nggak nampak ya? Iya, Pak. Oke, sebentar ya. Pak. Ya, Pak. Nampak tidak bisa? Nampak Pak. Sudah ya? Udah, Pak. Pak. À, จัดไปเอาสั่งมาเร็วต่ออะไร Wit, kalau Mama Ihsan datang nih, Wit, lupa.
Udah snack juga. Ada kan temannya kasih tuh. Ini ada dapat stiker, Bu. Siapa yang ngasih? Sudah disaksikan semuanya videonya ya? Ya, Pak. Oke, sudah Bapak sudah tampilkan lagi PowerPoint-nya. Nah, kemudian dari video yang kalian cermati tadi, kalian pasti sudah mendapatkan apa-apa saja hal-hal baik dan hal-hal yang tidak baik yang sudah kalian temukan. Tolong nanti tuangkan dan tuliskan di LKPD yang sudah tadi Bapak bagikan, kerjakan bersama, tolong jangan ada yang kerja sendiri karena kita kerja tim semuanya ya. Oke, kegiatan selanjutnya. Nah, kelompok Bunyal, Iksan, dan Rido, siapa yang sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Kelompok Iksan sudah, Iksan? Belum, Pak. Bentar lagi, Pak. Oke. Rido sudah, Rido? Lagi, Pak. Oke, ya Bapak tunggu ya sebentar lagi ya. Kalau sudah, kita akan diskusikan tadi hasil dari pengerjaan LKPD yang sudah kita lakukan ya. Nah, sekarang jika sudah, Bapak minta tolong kepada kelompok Iksan, Rizka, Menik, dan Simon untuk tampil dahulu ya. Kalian maju, tolong maju semuanya. Nanti kalian menyampaikannya secara bergiliran ya. Ya, Pak. Oke. Iksan, tadi yang kamu lihat dari video tadi, apa saja Iksan? Adakah hal baik Iksan yang kamu temukan? Ya, Pak. Apa itu Iksan? Jadi, kita itu harus berbuat baik kepada orang lain, Pak. Oke, berbuat baik kepada orang lain. Nah, oke, tepuk tangan semuanya untuk kelompok Iksan. Nah, terima kasih Iksan. Sekarang kelompoknya Rido. Rido, silakan maju Rido. Rido sama Pak Wadi sama Yuni maju semuanya ya. Nah, tolong sampaikan apa saja yang kamu tadi perlihat dan kamu cermati dari video tersebut. Adakah hal yang kurang baik tadi yang ada dalam video tersebut? Tuh, Pak, kita nggak boleh ngambil hak orang lain, Pak. Iya, kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Teman-teman semuanya tolong berikan aplaus kepada kelompok Rido ya. Oke, terima kasih. Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini setelah tadi kita mendiskusikan mengenai pesan moral dan hal-hal baik yang ada dalam sebuah cerita dan video, kita harus melakukan hal-hal baik kepada orang lain. Karena apapun yang kita lakukan, apapun hal baik yang kita lakukan ke orang lain akan berbalik kepada kita sendiri. Kemudian, pesan moral dalam sebuah cerita adalah hal-hal baik yang ada dalam sebuah cerita yang disampaikan oleh tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Nah, selanjutnya Bapak ingin menanyakan kepada kalian, bagaimanakah perasaan kalian belajar hari ini? Senang? Senang, Pak. Senang, Pak. Senang, Pak. Ya, mantap ya, semuanya senang. Tadi Bapak lihat semuanya udah tunjuk tangan semuanya aktif, kerja kelompoknya aktif. Tadi Bapak udah muter setiap kelompok semuanya kerja. Paling Pak Wadi tadi suka main tuh sama Rido. Udah, yang penting teman-teman yang lain harus ngasih tahu kalau ada kawan-kawan yang main ya. Menik tuh terutama, Menik kan ketua kelas ya. Oke, setelah itu, nah anak-anak 3 kelompok kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing. Bapak akan memberikan soal untuk penguatan kalian setelah tadi kalian mengerjakan LKPD tersebut. Nah, Menik tolong bagikan ke kawan-kawannya, Menik. Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah saya bagikan semua, Pak. Sudah ya. Nah, Bapak berikan waktu 5 menit. Tolong dikerjakan. Setelah itu kumpulkan lagi di meja Bapak. Kalau sudah langsung aja ya maju ke depan. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai, Pak.
Yuni, Menik sudah. Ini terakhir tinggal Rizka nih. Rizka, ayo cepat sedikit Rizka. Bentar, Pak. Udah, Pak. Udah semua, Pak. Oke, siap. Oke, sudah semua. Nanti Bapak periksa hasil pekerjaan kalian. Nah, setelah kita belajar hari ini, anak-anak, kalian setelah mengerjakan evaluasi, kalian minggu besok akan sudah masuk ke tema 5 tentang perjuangan para pahlawan. Jangan lupa belajar di rumah, jangan terlalu banyak main, pelajari pelajaran untuk besok ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa dulu untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Emma bisa bantu Bapak pimpin doa lagi, Emma? Bisa. Ya, Emma, silakan Emma. Teman-teman semuanya, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dapat. Iya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini bisa menjadi bekal kita untuk pelajaran besok dan menambah ilmu pengetahuan kita. Akhir kata, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Setelah ini kalian pulang ke rumah masing-masing. Jangan ada yang singgah-singgah lagi ke tempat lain. Nanti dicariin orang tuanya ya. Oke. Bapak akhiri pembelajaran dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.